Hai, perkenalkan nama saya Pati Gusman Batara Purba dengan NPM 2214101215 kelas 2ME. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang warga negara dan ketahanan nasional. Yang pertama, warga negara. Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara, yaitu warganya. Warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta tumbuh di negara tersebut. Jika diartikan dengan negara Indonesia, maka warga negara Indonesia adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara Indonesia itu sendiri. Kata warga negara berasal dari kata cipis atau cipitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari civitate. Selain itu, kata cipitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna warga negara atau cite yang memiliki makna kota yang memiliki hak tak terbatas. Selanjutnya, asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ada 4, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis yang didasarkan pada keturunan berdasarkan darah maupun kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya yang melahirkan mereka. Yang kedua, asas ius soli yang didasarkan pada tempat kelahiran dari seseorang di sebuah negara tersebut. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia sangat banyak. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban yang dianutnya tersebut. Yang kedua, warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan, seperti contohnya adalah BPJS Kesehatan. Yang ketiga, warga negara Indonesia memiliki hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan serta fasilitas yang baik. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat pada waktunya. Seperti contohnya membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan tepat waktu. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan tidak merusaknya secara sembarangan. Yang ketiga, warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban serta keamanan yang berlangsung pada lingkungan sekitar tempatnya berada. Yang keempat, warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di wilayah maupun di lingkungan tersebut. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati norma yang berlaku di masyarakat, seperti contohnya norma kesopanan serta norma hukum yang ada. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang bersihkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan berbeda dengan pertahanan. Pertahanan merupakan upaya
ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan sebagainya. Asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional ada 4, yaitu yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Ialah kepentingan undang-undang dan wajib dipenuhi bagi setiap perorangan maupun kelompok yang merupakan standar positif maupun negatif ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral, yaitu ketahanan nasional yang melingkupi semua faktor kehidupan yang berhubungan dengan tatanan persatuan dan kombinasi secara harmonis, sepadan, dan terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Asas mawas ke dalam bermaksud untuk mengembangkan karakter dan tingkah laku kehidupan nasional menurut otonomi dan menumbuhkan status otonomi bangsa. Sementara mawas keluar ialah dalam membentuk, memperkirakan, melawan dan mengulangi efek lingkungan vital luar negeri. Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berjiwa perilaku yang hidup, yang diliputi keseimbangan, solidaritas, keselarasan, bantu-membantu, toleransi, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kekeluargaan membenarkan adanya pertentangan dan terlindung dari konflik yang memecah belah. Tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional adalah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, paragraf keempat. Pembukaan yakni menjaga sepenuhnya bangsa dan semua tumpah darah Indonesia dan untuk mengembangkan ketentraman umum, berpendidikan kehidupan bangsa, dan serta mengerjakan disiplin dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan pemufakatan dan keadilan sosial. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Sifat mandiri bermaksud berkeyakinan pada ketangguhan dan ketahanan sendiri serta tidak mungkin angkat tangan. Yang kedua, dinamis. Bermaksud tidak konsisten, fluktuatif, bersandar status dan keadaan bangsa dan negara serta lingkungan taktis. Yang ketiga, wibawa. Bermaksud bertambah tinggi kualitas ketahanan nasional. Kemudian akan bertambah tinggi wibawa negara dan instansi menjadi pelaksana kehidupan nasional. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Bermaksud terdapat bentuk saling menghormati dan menggantungkan kemampuan budi pekerti dan perilaku bangsa. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.